dan saya dari kelas 10G. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang lapisan-lapisan atmosfer. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja ke video pembahasannya. Lapisan-lapisan atmosfer. Yang pertama, lapisan-lapisan atmosfer dan karakteristiknya. Yang pertama, troposfer dari 0 sampai 12 km. Tempat semua cuaca terjadi seperti hujan, awan, dan angin. Suhu makin dingin jika naik. Tempat hidup manusia. Yang kedua ada stratosfer, 12 sampai 50 km. Ada lapisan ozon, perlindungan dari sinar UV. Suhu makin hangat karena ozon menyerap panas. Yang ketiga, mesosfer, 50 sampai 85 km. Tempat meteor terbakar saat masuk atmosfer, dan suhu ini adalah suhu paling dingin. Yang keempat, termosfer, dari 85 sampai 600 km. Suhu sangat tinggi, terjadi aurora. Satelit-satelit kecil mengorbit di sini. Yang kelima, ada exosfer. Dia lebih dari 600 km. Lapisan paling luar sangat tipis, transisi untuk keluar angkasa. Yang kedua, unsur-unsur cuaca dan iklim. Suhu udara seperti mengukur panas atau dingin di suatu tempat. Kedua, tekanan udara seperti kekuatan udara menekan permukaan bumi. Tiga, angin seperti udara bergerak dari tekanan tinggi ke rendah. Lalu ada kelembaban udara seperti banyaknya uap air di udara. Tiga, curah hujan seperti banyaknya air hujan yang turun dalam periode tertentu. Ketiga, proses terjadinya fenomena cuaca. Dalam proses terjadinya fenomena cuaca ini ada siklus air, seperti air laut menguap, lalu membentuk awan, lalu turun hujan, dan air kembali ke laut lewat sungai. Lalu ada pembentukan awan, seperti uap air naik, mendingin, lalu mengembun di awan. Lalu ada angin, terbentuk karena perbedaan suhu dan tekanan udara bergerak dari tempat dingin ke panas. Keempat, dampak dinamika atmosfer terhadap kehidupan. Yang pertama, terhadap kehidupan pertanian. Tergantung pada hujan, suhu, dan angin. Cuaca ini ekstrim, bisa rusak tanaman. Yang berikutnya ada transportasi, seperti penerbangan, pelayaran, dan lalu lintas darat bisa terganggu badai, kabut, atau hujan deras. Lalu ada kesehatan, seperti polusi udara, gelombang panas, dan cuaca dingin bisa sebabkan penyakit. Yang kelima, ada perubahan iklim global dan dampaknya. Yang pertama, pemanasan global, seperti suhu meningkat karena gas rumah kaca atau CO2 dan CH4. Ada pula kenaikan permukaan laut, seperti es kutub mencair, wilayah pesisir bisa tenggelam. Lalu ada cuaca ekstrim, seperti badai, kekeringan, dan banjir makin sering dan parah. Lalu ada kerusakan lingkungan, seperti hutan rusak, keanekaragaman hayati menurun. Lalu yang terakhir atau yang keenam, ada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Yang pertama, mitigasi atau mencegah, seperti kurangi emisi gas rumah kaca, gunakan energi terbarukan atau matahari, angin, dan reboisasi seperti tanam pohon kembali. Lalu ada adaptasi seperti menyesuaikan diri. Lalu ada bangun tanggul untuk cegah banjir. Lalu gunakan teknologi pertanian tanah iklim dan edukasi masyarakat tentang perubahan iklim. Rangkuman poin-poin penting. Atmosfer terdiri dari 5 lapisan.
Masing-masing punya fungsi penting bagi kehidupan. Cuaca dan iklim dipengaruhi oleh unsur-unsur seperti suhu, tekanan udara, angin, kelembaban, dan curah hujan. Fenomena cuaca seperti hujan dan angin berasal dari proses alamiah seperti siklus air. Dinamika atmosfer berdampak pada pertanian, transportasi, dan kesehatan manusia. Perubahan iklim global menyebabkan pemanasan bumi, naiknya permukaan laut, dan bencana alam. Mitigasi dan adaptasi perlu dilakukan untuk mengurangi dampak dan menyesuaikan diri dengan perubahan iklim. Mari kita jaga bumi bersama dengan langkah-langkah sederhana seperti kurangi penggunaan plastik dan kendaraan bermotor, tanam pohon dan hemat energi, dukung penggunaan energi ramah lingkungan, karena bumi yang sehat adalah masa depan kita bersama. Baik, saya rasa sekian saja materi tentang lapisan atmosfer dari saya. Jika masih